Apalagi kemudian menurut saya ndak ada ancaman yang dari dia yang ditakuti kok gitu ya. Sehingga saya selalu mengatakan kepada Bapak Presiden maupun Bapak Wapres. Saya dipanggil Bapak Presiden 2 kali terkait ini, Pak Wapres sekali. Saya selalu bersikap bahwa Pak, ndak perlu dia dibubarkan, cukup dibina. Dan nggak ada masalah, bukan ancaman buat saya kalau menurut pandangan saya gitu ya. Itu ada beberapa perbedaan pandangan kami gitu tentang itu. Dan kemudian lebih kurang pada saat seminggu sebelum saya reshuffle, ada rapat kabinet. Topiknya itu pembubaran FPI. Saya tentu saja saya hadir ya. Sebelum berangkat, dan itu saya salut dengan istri saya ini. Sebelum berangkat saya bilang kepada istri saya, Mam, ini ada sidang kabinet terbatas, topiknya hebat banget, pembubaran FPI. Wah, khusus banget ya. Ada saran nggak, Mam? Saya bilang ke istri saya. Istri saya bilang, Pak, kalau Papa tetap bertahan tidak membubarkan FPI, tapi hanya membelanya atau membinanya, Papa pasti 100% di reshuffle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. THR sudah habis? Nggak dapat, Bang. Bung kameramen harus bersyukur kepada Allah. Masih bisa tertawa dengan khas. Tentu Bung kameramen sudah siap dengan berita berikut ini. Silakan. Ya, Bung Alfian. Terima kasih. Mudah-mudahan bertamu yang waiting list segera bisa tayang agar penonton channel Bung Alfian bisa segera menyimak beberapa bertamu yang akan datang. Baik, Bung Alfian. Kita sebetulnya ini sudah Bung Alfian sebarkan lama dan sudah berseliweran lah ya tentang video mantan Menteri Agama Pak Fahrul Razi ya, Purnawirawan di era Jokowi yang dia ternyata direshuffle karena menolak pembubaran FPI oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin yang ngotot, 2 orang itu salah satunya karena Mahfud MD juga. Nah tapi Bung Alfian itu kan dimulai. Kenapa? Gini maksudnya. Awalnya kita itu kan sangat heran ya dengan kelakuan Pak Fahrul Razi ini. Jadi kalau kita lihat Bung Alfian, ada 5 kontroversi Menteri Agama Fahrul Razi diberitakan pada 2019. Langsung aja Bung Alfian ya. Yeah. Yang pertama, Pak Fahrul ini membatasi penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah Bung Alfian. Jadi kalau di kantor-kantor pemerintah itu dibatasi. Nah itu kontroversi yang pertama. Yang kedua, Pak Fahrul ini menggagas sertifikasi penceramah guna merespon gerakan radikalisme yang sudah masuk ke mimbar-mimbar masjid. Nah ini kan 2 hal ini udah bikin kita kesel ya Bung Alfian. Yang ketiga, Menak ini menerbitkan peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019 tentang Majlis Taklim. Aturan itu mengharuskan pendaftaran Majlis Taklim ke kantor Kementerian Agama untuk dapat surat keterangan terdaftar. Nah ini direspon keras oleh teman-teman Ansor. Yang keempat Bung Alfian, Kemenak merombak pelajaran agama Islam, terutama terkait khilafah. Bentuknya perombakan 155 judul buku pelajaran agama Islam. Beberapa antaranya dirombak karena mencantumkan konten khilafah. Belakangan Fahrul menyampaikan kebijakan itu telah dirumuskan sejak Menak Lukman Hakim Saifuddin. Nah yang kelima nih Bung Alfian, menurut berita kontroversial tapi menurut kita bagus juga gitu kira-kira. Jadi kontroversi yang terakhir adalah Pak Fahrul ini terkait perpanjangan surat keterangan terdaftar atau SKT Front Pembela Islam. Awalnya Fahrul menolak memberi rekomendasi bagi FPI dan ormas keagamaan lain yang mendukung khilafah. Namun, menjelang Reuni 212, Fahrul memberikan rekomendasi untuk FPI. Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Politik atau Menko Polhukam Mahfud MD. Mantan pentolan relawan Bravo 5 ini menyebut FPI telah menandatangani surat pernyataan mengakui Pancasila dan NKRI. Sehingga Fahrul memberi rekomendasi tersebut kepada Tito Karnavian. Tadi ngomongin FPI, saya mengatakan saya yang pertama mendorong FPI untuk bisa diberikan izin lagi. Nah, Bung Alfian, respon awalnya silakan Bung Alfian. Pandangan saya yang agak sedikit mencolok dengan Presiden maupun Wapres masalah FPI, Front Pembela Islam. Saya tidak pernah bergaul dengan Front Pembela Islam.
Ketemu Pak Habib Rizik pun tidak pernah, kecuali sekali pada saat dia menikahkan anak, saya kedatang, saya diundang, saya datang, dan bertemu beliau pun di antara ratusan undangan. Tapi buat saya, membubarkan sebuah organisasi besar, apalagi organisasi Islam ya, itu tidak semudah itu, harus dengan kajian yang komprehensif gitu ya. Menurut saya, ini memang adalah anugerah Allah ya. Ketika akhirnya Allah memunculkan orang untuk menyatakan apa adanya, karena apa yang dilakukan oleh Bapak Fahrul Razi itu sebenarnya menimbulkan suasana demam sehat-sehat, demam nano-nano. Kelompok yang sangat menjadikan cadar dan penampakan cingkrang itu kan langsung reaksi. Bahkan mereka dalam grup-grup mereka yang keburu-buru dihapus, kami ini sudah berbakti. Kami sudah berusaha untuk bisa melaporkan orang-orang seperti Alfian Tanjung dan ustadz-ustadz yang suka melakukan penyebutan istilahnya itu ITE itu ya, ucapan kebencian segala macam. Mana imbal baliknya kepada kami? Nah, itu perempuan ya, seorang akhwat dengan cadar, dan dia mengatakan dengan sangat keras. Sayang video itu dengan cepat dihapus oleh grup mereka. Nah, dari saya sesungguhnya di sana ada peran seorang ibu ya, karena istri beliau lah yang kemudian ketika beliau menjelang berangkat rapat, disebut ibu atau mama, aku mau rapat. Di antara bahasannya adalah untuk membahas soal status FPI. Nah, ketika ada kecenderungan memberikan penegasan dan peneguhan kepada FPI, maka istri beliau menyebut, kalau itu yang Bapak lakukan, kemungkinan Bapak termasuk orang yang akan kena reshuffle. Itu pernyataan dari istri beliau, karena memang Front Pembela Islam secara logika hukum, secara konstitusi, secara fungsi-fungsi kelembagaan, mungkin yang paling baik bukan dibubarkan, tapi mungkin diberikan jalan agar mempunyai status legal law yang lebih kuat. Ya, karena selama ini kan siapa orang yang tidak bisa melupakan, siapa yang bisa melupakan budi baik FPI mengangkat mayat-mayat lebih dari 100.000 bahkan 135.000 yang ada di tsunami Aceh, ya kan, dan berbagai bencana alam di seluruh Indonesia itu membawa laskar-laskar FPI, gerakan-gerakan secara fisik yang menolong orang kena bencana alam, yang banjir, gunung meletus, segala macam. Itu Front Pembela Islam adalah fakta fisik bahwa mereka memang punya mobilitas yang kuat. Jadi respon saya seperti itu. Dan soal khilafah, saya ingin menegaskan, siapa orang yang menyoal khilafah dan menolak khilafah sama dengan orang tersebut menyoal Islam dan menyoal keimanannya sendiri. Ya, mungkin kalau bahasa baiknya untuk teman-teman NU, Bu Alfian, khilafah minhajun nubuwah. Biar dia nggak pusing. Biar nggak salah sangka lah kira-kira. Nah, Bu Alfian, mungkin karena ini sudah mepet maghrib, Bu Alfian, kita batasi. Jadi kalau menurut saya, Bu Alfian, andaikan nih, Bu Alfian, dari 5 kontroversi beliau, Pak Fahrul Razi, andaikan yang kelima ini memang benar yang diucapkan oleh istrinya, karena kan istrinya sampaikan, pertanggungjawaban kita dengan umat Islam gak enak gitu kalau sampai membubarkan FPI. Kemudian yang kedua, karena beliau kan juga orang Aceh, Bu Alfian. Nah, maksud saya dari 5 kontroversi ini, jangan-jangan, Bu Alfian, 1 sampai ke 4 tadi itu bukan kemauan beliau. Bisa jadi emang udah nih Menteri Agama nih bacain, kira-kira bisa aja gitu ya. Nah, tapi kita juga tidak bisa terlalu berhusnuzon. Karena kan orang bisa ngoceh apa saja setelah dipecat, kira-kira kan gitu, Alfian. Tapi ya minimal poin yang Pak Fahrul Razi sampaikan bahwa beliau tidak berkeinginan lah ya sesama anak bangsa, karena menurut beliau, Alfian, yang sering Alfian sampaikan, membubarkan ormas Islam itu nggak seenaknya ngebubarin. Kalau kata beliau gitu, Bung Alfian, alasannya. Kita harus tahu klausul fatalnya Front Pembela Islam itu apa. Nggak ada, kata beliau. Nah, ini kan yang unik. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, nanti, Bung Alfian, kita akan bahas khusus kenapa teman-teman Salafi itu rajin membahas bahaya radikalisme. Tapi mungkin untuk akhir sesi kali ini, pesan Bung Alfian lah buat teman-teman yang masih mengajak kita untuk alergi terhadap khilafah minhajun nubuwah, Bu Alfian. Kemudian orang-orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah malah menakut-nakuti dengan ide radikalisme gitu. Nah, untuk closingnya silakan, Bu Alfian. Ya, kalau saya ingin mengatakan dengan terbuka, untuk ke depan ini
harus ada rehabilitasi Front Pembela Islam. Karena nggak ada alasan apapun. Yang kedua, kawan-kawan yang dari kelompok Salafi, kita kan sama-sama gitu. Negara ini negara kita bersama dan luas. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada kelembagaan-kelembagaan, ada LSM. Dan saya pikir saya setuju, Bung Kameramen, ini harus dibahas. Kenapa kok ada orang dengan atas nama kembali kepada sunnah, tapi kelakuannya seperti orang-orang yang sangat skeptis gitu dengan dinamika umat dan tidak mampu melihat ini dalam bentuk dengan frame yang namanya tasamuh. Yang ketiga, buat kita semua bahwa negeri ini tetap akan menjadi negerinya umat Islam dan kepada seluruh kaum muslimin, mari terus belajar, mari terus beribadah, mari terus berinteraksi dengan Quran dan terus gelorakan dakwah dan jihad dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, jihad fisabilillah untuk menjaga Indonesia dari cengkraman Zionis dan komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.